mendadak viral setelah video dirinya menagih hutang pada Atta Halilintar. Safas Fresh membuat surat terbuka untuk keluarga Atta agar membayar hutang sebesar 400 juta rupiah kepada ibu angkatnya yaitu Umi Afif. Sebelumnya juga nama Safas Fresh memang sudah menjadi sorotan karena konten video yang dibuatnya di TikTok. Video tersebut berisi dugaan sumpah serapah mengenai kehamilan Aurel Hermansyah istri Atta Halilintar. Namun, Safas Fresh sempat angkat bicara dan menepis kabar bahwa ia menyumpahkan anak yang dikandung istri Atta Halilintar tersebut. Hingga akhirnya ada kabar terbaru, konten kreator tersebut telah resmi dilaporkan Atta Halilintar ke pihak berwajib dan telah ditangkap polisi. Lalu siapakah sebenarnya Safas Fresh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amil yafdali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Aswaja, kader-kader muda Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama yang tetap semangat ghirah dalam berbagi ilmunya, ya, mengeluarkan hujahnya dalam membentengi umat atau masyarakat dari berbagai macam penyimpangan, teman-teman dari berbagai macam profesi, para alim, para ulama, para guru, teman-teman semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, terlimpah segala rahmat, segala keberkahan, segala rizki. Ya, mudah-mudahan rizki kita berkah, diberikan rizki oleh Allah yang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, ya, sehingga rizki yang kita dapatkan menambah semangat kita dalam beribadah, semangat kita untuk bertambah rasa syukurnya. Kepada saudara-saudaraku semuanya yang saat ini mungkin di antara Anda semuanya yang sedang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian dari berbagai macam penyakit, ujian musibah, musibah yang saat ini sedang melanda, banjir dan musibah gempa, mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam keadaan iman dan Islamnya, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahkan rasa sabarnya sehingga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diganti dengan nikmat yang lebih baik. Jika bukan nikmat yang ada di dunia ini, mudah-mudahan digantikan oleh Allah nanti nikmat yang ada di surga kelak, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kita yang saat ini sedang diambil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman para dermawan yang sudah banyak membantu para korban banjir, korban gempa dan berbagai macam bencana alam di berbagai macam tempat, mudah-mudahan rezekinya terus mengalir, segala kebaikannya diberikan pahala yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian kita. Pada pembahasan ini kita akan fokus akan mengkaji seorang sosok, ya, dia bukan tokoh, dia bukan orang yang punya popularitas,
tapi ini sempat mengagetkan ya, karena ini adalah seorang anak kecil atau seorang yang remaja yang dia ini membela membabi buta, yaitu kelompok Salafi Wahabi. Dia adalah seorang anak konten kreator ya. Dalam konten kreatornya dia adalah anak yang bernama Safas Fresh ya. Ya, jadi channelnya adalah Safas Fresh. Ya, anak ini adalah konten kreator. Yang saya lihat dari cek dari akunnya ini, dia membuat akun 2017 ya, 2017. Pada mulanya akunnya ini akun yang biasa saja ya, namun akunnya ramai karena dia membuat heboh. Di antaranya dia berani untuk mengkritik tokoh-tokoh ulama Nahdlatul Ulama atau tokoh NU ya, di antaranya yaitu mengkritik Gus Baha ya, Gus Bahauddin Nur Salim ya. Ada beberapa postingannya yang dia mengkritik secara kritis, yaitu membongkar kesalahan dari Gus Baha. Bahkan dalam kontennya juga mengatakan bahwasanya Gus Baha ini belum tahu tentang salah satu hadis. Ini betapa lantangnya anak ini yang saya sebut sebagai anakan Wahabi, karena dia ini adalah budak dari Wahabi, yang tentunya dia adalah seorang piam yang tentunya ada di balik layar, ada yang mengendalikan ya, karena dia dikadar untuk menjadi Wahabi yang militan ya, sehingga agar akunnya ramai, kemungkinan dia membuat konten dengan menyerang tokoh-tokoh kaliber di Nahdlatul Ulama, diantaranya Gus Baha, kemudian Bang Haji Roma Irama, kemudian ada lagi Kiai Marzuki Mustamar ya, yang dia katakan sebagai pemalsuan sejarah NU ya. Nah, ini saya katakan dia ini adalah budak Wahabi ya, karena dia ini betapa lantangnya mendakwahkan atau mempopulerkan, menggaungkan akidah atau ajaran Wahabi, membela mati-matian tokoh-tokoh Wahabi ya. Nah, ini apapun niat dibalik itu semuanya tentu kita tidak tahu, tapi yang jelas dia ini berani untuk menghantam tokoh-tokoh yang senior yang sudah tentunya kita sangat hormati, sangat muliakan, yaitu Gus Baha dan Kiai Marzuki Mustamar ya ini. Nah, bahkan ada salah satu postingannya yang ini viral, yaitu tentang fakta tentang Masjid Imam Ahmad bin Hambal yang dulu pernah kontroversial ya. Ya, dia membela habis ya, membela tokoh di baliknya tentang berdirinya Masjid Imam Ahmad bin Hambal, yang kita tahu ini adalah pendirinya pentolan-pentolan dari Wahabi. Jadi dia membela kelompok Wahabi yang menjadi faham atau alirannya. Nah, dilihat dari latar belakangnya, dia pernah mondok atau mungkin sedang mondok ya, yang tentunya itu bisa jadi adalah pondoknya adalah pondok Wahabi ya. Bahkan dia berani untuk mengkritik atau
menyerang dari tokoh ulama Aswaja, yaitu Kiai Idrus Romli. Ya. Nah, ini yang sempat membuat kaget, ternyata di balik ini semuanya dia berani untuk membuat konten-konten tokoh yang senior, membuat postingan tentang Buya Yahya, pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Bahjah Cirebon, dan tokoh-tokoh NU yang lain. Ya, ternyata anak ini dulunya adalah anak yang berkasus atau mantan narapidana. Ya, anak ini adalah mantan dari narapidana yang dulu pernah berkasus atau bermasalah dengan Atta Halilintar. Ya. Ya. Jadi sudah 1 tahun yang lalu kalau kita lihat berita di media, ternyata banyak sekali media-media yang menjelaskan dia ternyata memfitnah kepada Atta Halilintar. Ya, memfitnah Atta Halilintar bahwasanya keluarganya atau orang tuanya ini punya hutang kepada salah seorang dari keluarga Safas Fresh ini. Ya. Dia menuduh bahwasanya Atta Halilintar ini punya hutang sebanyak dalam berita ini dari berbagai macam media ini sebanyak 400 juta. 400 juta hutang keluarga dari Atta Halilintar yang belum dikembalikan. Jadi dia ingin menagih dari orang yang sudah mewakilkan dia, orang yang sudah memberikan kepercayaan kepada dia untuk menagihkan hutangnya. Ya. Nah, ini namanya tidak begitu jelas dari ibu siapa, seperti itu dalam beberapa postingan dari akun YouTube yang tersebar ini, bahwasanya dia disuruh menagih hutang 400 juta. Ya. Nah, namanya adalah Safas Fresh. Nah, ternyata kemudian apakah kemudian media percaya atau kemudian Atta Halilintar ini kemudian membenarkan itu semuanya? Ternyata tidak. Atta Halilintar, keluarga besarnya ini menyanggah bahwasanya ada hutang 400 juta. Kemudian ternyata Safas Fresh ini dilaporkan ke pihak kepolisian. Akhirnya dia ditahan menjadi narapidana. Ya, dia menjadi narapidana. Ya, ditahan oleh aparat. Ya. Namun kemudian ya ini Atta Halilintar ini merasa iba atau merasa kasihan, kemudian anak ini dimaafkan walaupun sudah memfitnah begitu luar biasa keluarga Atta Halilintar. Ternyata Atta Halilintar dengan berbesar hati, ya beliau mau memaafkan dari bocil Wahabi ini untuk mencabut laporannya sehingga anak ini tidak dilanjutkan penahanan. Ya, tidak dilanjutkan penahanan. Ya, anak yang bernama Safas Fresh ini. Ini betapa luar biasanya keluarga dari Atta Halilintar mendapatkan fitnah dari bocil ini, ya demi untuk bisa jadi membuat sensasi biar viral kontennya, atau ada niat yang lain kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwasanya keluarga Atta Halilintar memaafkan bocil ini, dan kemudian orang tuanya juga merengek. Orang tuanya juga meminta ampun, memintakan maaf kedua orang tuanya, baik ibunya maupun ayahandanya, agar anak ini dimaafkan segala
kesalahannya, segala khilafnya. Ya. Nah, akhirnya kemudian Atta Halilintar memaafkan semuanya kesalahan dari Safas ini. Jadi sehingga tidak ada kasus berkepanjangan. Ya. Ini track buruknya dari pemilik akun Safas Fresh yang mencari sensasi kemudian menghantam beberapa tokoh ulama NU ya. Ternyata anak ini kalau kita lihat dari latar belakangnya, dia pernah menjadi narapidana atau anak yang ditahan atau menjadi tahanan polisi. Nah, ini. Nah, dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya seharusnya orang yang sudah melakukan kesalahan hendaknya untuk dia bertaubat, tidak mengulangi kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain yang itu juga berakibat fatal. Tapi si Safas Fresh ini atau budak Wahabi ini, dia berpindah satu kesalahan kepada kesalahan yang lain. Bedanya kesalahan yang pertama ini tidak ada motif agama, ya bukan menyerang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah atau inti dari ajaran Aswajah. Ini adalah murni cari sensasi atau meramaikan konten dia. Walaupun dengan besar hati Atta Halilintar memaafkannya. Ya. Nah, yang kedua ini dia cari sensasi, menghatam atau mengkritik pedas tokoh-tokoh NU seperti Gus Baha, Kiai Marzuki Mustamar, ya, kemudian Buya Yahya dan lain-lain, ya, mengaitkan video-videonya ini kepada tokoh-tokoh Aswajah, ya, tokoh Nahdlatul Ulama, seolah-olah kadang-kadang dia membela, tapi di kesempatan yang lain ternyata dia mengkritiknya juga. Nah, ini bukanlah sebuah terlarang atau tabu dalam sebuah diskusi ilmiah, tapi ini sesuatu yang sangat tidak tepat antara bocil, kita ibaratkan anak TK, kemudian dia mengkritik profesor. Ya, ini sangat sangat tidak lucu gitu kan. Jika adalah saling kritik itu paling tidak dia yang selevel atau sepadan ilmunya, ya tidak dilakukan oleh anak kecil Wahabi ini. Ya, seharusnya dia diajari oleh gurunya yang namanya anak TK, dia diajari adab terlebih dahulu sebelum dia berilmu, ya. Sebelum dia menjadi pintar, yang lebih diutamakan adalah adab. Ya, karena bahaya sekali ketika anak kecil bocil atau anak-anak yang masih TK, dia masih belia, masih murni pemikirannya, pemahamannya, dia diberikan ilmu yang banyak tapi dia tidak dibekali oleh akhlak atau adab. Jika sudah niradab, bahaya sekali. Dia nanti akan menyerang siapapun, dia akan menjadi buas, tidak kenal siapapun dia, tidak punya rasa hormat kepada orang yang lebih senior, yang lebih tua, yang lebih alim tentunya. Nah, ini jadi dia tidak pernah mengambil pelajaran itu, melakukan satu kesalahan kepada kesalahannya yang lain. Nah, ini dari budak Wahabi yang bernama Safas Fresh, ya. Nah, saya membahas tentang masa lalunya agar masyarakat tahu bahwasanya dia bukanlah orang yang masa lalu yang buruk kemudian dia menjadi baik. Ternyata dari latar belakangnya buruk, tapi kemudian dia semakin menjadi buruk. Ini tidak pernah mengambil pelajaran itu semuanya. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang sangat memprihatinkan sekali, ya. Nah, terus apa dia membuat konten ini dengan semacam itu, tujuannya apa? Tentu kita semuanya tidak tahu, ya. Hanya Allah yang lebih tahu, tapi kita bisa menganalisa, bisa mengira-ngira, atau dari berbagai macam kemungkinan, ya, bisa jadi dia hanya ingin merapikan kontennya, bisa jadi dia adalah Aswajah, tapi kemudian karena dia anak kecil, demi mencari uang, mencari cuan, biar ramai, seolah-olah ramai, sehingga ketika ada masyarakat, ulamanya dikritik, ulamanya dikecam, maka dia akan banyak yang protes, akan ramai mengunjungi channelnya. Nah, jadi bisa
kemungkinan dia mengejar cuan itu. Ya, biar rame kontennya. Yang kedua bisa jadi dia adalah memang pion atau budak dari Wahabi tadi. Di balik itu semuanya ada dalangnya, ada tokohnya yang men-setting dia semuanya. Jadi dia hanyalah budak suruhan atau robotnya dari Wahabi. Jadi asal cocok hidungnya, nurut apa yang diajari oleh Wahabi untuk membuat konten agar kontroversial, agar bisa ramai. Ya. Nah, ini. Itu dia dikader oleh Wahabi atau dia sedang mondok di pondok pesantren Wahabi, dikader dari kecil menjadi militan untuk menyerang tokoh-tokoh kaliber yang senior, ulama-ulama Aswaja atau ulama Nahdlatul Ulama, ulama NU. Nah, itu dibalik itu semuanya. Ya, atau bisa jadi dia sedang dimanfaatkan orang yang dia tidak tahu karena dia adalah yang namanya anak belia, bocil, yang pengetahuannya sangat minim sekali. Apalagi dia memang dilihat dari kontennya, memang dia yang namanya anak kecil, kita tahu yang merasa paling hebat, paling pinter, paling lucu, paling ganteng, dan sebagainya. Nah, ini merasa paling inilah yang dia tampilkan, namanya saja bocil, namanya saja masih TK. Pemikiran semacam itu dia merasa apa yang dia pahami itu sudah luar biasa, sudah wah. Kita ibaratkan adalah anak kecil yang baru diberikan mainan, dia pasti akan pamer, membanggakan mainannya kepada anak-anak yang lain, kepada temannya. Ini mainanku paling hebat, paling top, paling jos, paling super. Ya, dia tidak tahu bahwasanya anak-anak yang lain ini punya mainan yang lebih bagus, lebih mahal, yang lebih canggih, yang belum dia ketahui. Ya, setelah dia ketahui, baru dia terkaget-kaget, baru dia melongok, baru dia kemudian merasa malu. Nah, ini biasanya bocil Wahabi yang semacam itu. Ya, yang namanya bocil kadang-kadang dia menantang, melawan, paling hebat, ya segalanya, bahkan levelnya mengalahkan dari ulama-ulama yang alim, mengalahkan dari Gus Baha. Itu sangat lucu sekali. Ya, sangat lucu sekali dan sangat tidak ada keanehan, keganjilan. Ya, karena tidak ada satupun tokoh di ini yang kemudian begitu lantangnya menyerang tokoh ulama senior Gus Baha. Tapi dia yang begitu bocil, yang dengan segala keawamannya itu, dengan segala kelucuannya itu tadi, ya jadi dia begitu percaya dirinya mengkritik Gus Baha. Ini betapa hebatnya, betapa luar biasanya bocil Wahabi ini atau bayi Wahabi ini. Nah, itu. Atau kemungkinan yang lain bisa jadi dia adalah anak yang sedang ada gangguan mental sepertinya. Ada kelainan jiwa sepertinya dia. Ya. Karena dia beralih dari masa lalu yang buruk, karena dia pernah menjadi tahanan, menjadi narapidana, kemudian melampiaskan rasa kesal, rasa sakit hatinya yang luar biasa, rasa malunya yang dulunya, kemudian dilampiaskan dengan menghantam tokoh-tokoh Aswaja, tokoh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, untuk melampiaskan itu biar juga mendapatkan keuntungan uang dari konten yang dia buat. Ya, dengan menghantamkan atau dia serang tokoh-tokoh yang senior di dalam Aswaja. Nah, ini. Jadi dia ada gangguan mental atau gangguan kejiwaan, sehingga dia begitu lantangnya, begitu pedenya, anak yang kecil, anak yang baru netas, anak yang baru paham tentang ajaran Wahabi, langsung menyerang secara terjun bebas. Ya, ini sangat lucu dan sangat menggelikan tentunya. Ya, bahkan kawan-kawan yang lain mungkin juga merasa sangat lucu sekali ketika membahas tentang bocil yang bernama Safas Fresh ini. Ya.
Kita tahu tokoh-tokoh Wahabi yang sering keluar-keluar bid'ah itu juga, mereka ini juga mengkritik ulama-ulama NU, tapi mereka juga butuh sekolah dulu, kuliah dulu, paling tidak LC dulu, kalau nggak MA atau doktor. Sekarang banyak Salafi Wahabi yang dia doktor seperti itu. Nah, ini masih mendingan, ada levelnya. Nah, ini bocil Wahabi yang baru lahir, baru netas, baru belajar satu hadis, kullu bid'atin dolalah, langsung dia satu hadis itu langsung untuk nyerang ulama senior. Ini sangat menggelikan. Ya, nah, mau ketawa silahkan, nggak ketawa juga nggak apa-apa. Ya, nanti mau terlalu banyak ketawa nanti takutnya dituduh bid'ah. Ya, ini tambah parah nantinya. Nah, ini jadi kemungkinan dia juga bisa jadi adalah gangguan kejiwaan, trauma di masa lalu, kemudian dia lampiaskan dengan berbagai macam ekspresi. Nah, di antaranya tepatlah menjadi momentum dia, posisi dia seperti itu, dia akan semakin menjadi jadi. Karena dia juga tahu, dia membaca, bahkan dia membuat konten bahwasanya PBNU melarang, LDNU melarang pemahaman Wahabi. Nah, ini kesempatan emas bagi bocil Wahabi tadi, anakan Wahabi seperti Safas Plus ini, membuat konten sebanyak-banyaknya menghantam ulama NU. Karena yang dia pikir nggak mungkin konten dia atau akun YouTube dia akan diserang atau akan tumbang atau akan dilaporkan oleh pihak berwajib, walaupun dia ngoceh atau berkata yang apapun yang dia sukai. Ya, tidak ada batasan apapun, bebas sebebas-bebasnya. Ya, dia mau berekspresi, mau jungkir balik, bahkan mau menghantam, berkata apapun kepada ulama, ya mau ngeritik siapapun ulama. Nah, ini tidak ada larangan lagi, itu yang dia pikirkan seperti itu. Ya, pola pikir bocil Wahabi. Nah, ini sebagai sekedar informasi saja, dan saya tidak akan lebih panjang untuk mengontari konten-kontennya dia setiap kontennya, karena tentunya para dai aswaja, ulama muda aswaja, Nahdlatul Ulama, ya yang lebih senior dari saya, yang lebih ilmunya mumpuni, sudah banyak membuat jawaban-jawaban yang tentunya jawabannya juga tidak perlu kita tanggapi serius. Si bocil Wahabi Safas tadi juga perlu ada candaan. Ya, harapannya biar bocil Wahabi Safas Plus ini biar lekas besar, biar lekas bertambah ilmunya, bertambah hadisnya, bukan hanya satu hadis yang dia pelajari. Dia banyak rekreasi, banyak piknik, sehingga ilmunya bisa bertambah luas. Paling tidak dia bisa menjadi dai Wahabi yang lebih militan, seimbang dengan pemahaman ilmunya. Jadi tidak sekedar otot saja, tidak hanya sekedar nyali besar saja. Nah, kalau sekarang kan hanya sekedar nyali besar, yang penting muncul, nanti pasti akan terkenal. Nanti para pengikutnya, orang-orang yang juga bodoh, orang awam yang menjadi pengikutnya, orang yang sudah terindoktrinasi Wahabi, sudah terkontaminasi doktrin Wahabi, doktrin virus Wahabi, pasti akan banyak mendukungnya, pasti akan mensubscribe dia. Nah, ini jadi dipimpin oleh anakan Wahabi dan didukung oleh Wahabi yang bodoh, atau masyarakat yang bodoh yang tidak paham tentang kesesatan atau kejahatan dari Salafi Wahabi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya warga Ahlussunnah wal Jamaah tetap berpegang teguh kepada ajaran kita, akidah kita, yaitu imam kita, panutan kita, akidah yang diajarkan oleh guru kita Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya, tetap memegang teguh akhlak tasawuf, sehingga melembutkan hati kita, akan menebarkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Tidak habis teriak bid'ah sana kemari, sehingga tidak sadar dengan kebid'ahnya diri sendiri.
Nah, ini parahnya Wahabi yang semacam itu. Ya, mudah-mudahan kita terlindungi semuanya, anak-anak keturunan kita semuanya, ya, sampai kita nanti mati, seluruh anak keturunan kita tetap berpegang teguh kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai seperti bocil Wahabi atau anakan bayi Wahabi yang baru netas tadi, seperti Safas Fresh ini sebagai sebuah pelajaran tentang kesesatan. Ya, masih kecil semacam itu sudah disesatkan, sudah teriak kesana kemari, sudah nyali yang luar biasa, hanya modal nyalinya saja, tapi tidak seimbang dengan ilmunya. Ya, nah itu menjadi menambah keimanan kita, memantapkan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersama Sawadul A'zam, mayoritas umat Islam yang tidak akan pernah tersesat. Ya, inna ummati la tajtami'u ala dolalah fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Kalau terjadi berbagai macam fitnah akhir zaman, perselisihan, munculnya bocil-bocil Wahabi yang banyak berserakan di media sosial, ya, bocil-bocil Wahabi yang mengasong paham mujassimah, tauhid, trinitas tauhid, akidah buatan dari filsafat Ibnu Taimiyah. Tentu kita semuanya bisa aman, bisa steril itu semuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangannya. Silakan sahabat semuanya bisa menambahi di kolom komentar. Tugas kita untuk saling menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan lisan saya yang tidak tepat dalam menyampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.